Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya. Channel ini pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang memperjuangkan masa depannya. Karena di channel ini ada konten tentang matematika SMA, matematika SMP, lalu ada matematika persiapan SBMPTN, UTBK, dan juga bagi yang mempersiapkan masa depan akhiratnya ada juga dakwah ya, dakwah. Maka ikuti terus ASC channelnya. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang statistik ya, matematika wajib kelas 12 ya, matematika wajib kelas 12. Tentang min itu rataan hitung, modus, dan median, data kelompok. Data kelompok itu data yang ada kelasnya gitu ya, berarti data kelompok. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa kita sampaikan dan bisa kita renungkan, bahwa hidup adalah tentang belajar. Jika kita berhenti belajar, berarti kita sudah mati. Jadi wah, ini dalam ini. Jadi hidup adalah tentang belajar. Kalau kita berhenti belajar berarti kita sudah mati. Jadi maka agar kita ini nampak tetap hidup, maka yuk terus belajar. Belajar. Apalagi sekarang sudah gampang belajar di mana saja, kapan saja, itu sudah mudah sekali kita lakukan. Kalau kita berhenti belajar itu seolah-olah kita sudah dianggap mati. Itu sesuai dengan hadis bahwa apa? Orang itu belum menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat, berarti sampai mati ya, sampai mati. Oke ya. Direnungkan itu ya. Jadi belajarlah agar kita seperti orang hidup gitu. Sekarang kita akan membahas tentang rata-rata. Teori yang dipakai untuk rata-rata seperti itu. Nah, kamu perhatikan itu, mean itu rata-rata hitung. Notasinya X, ada strip di atasnya itu. X rata-rata adalah XS rata-rata plus sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Itu ada keterangannya di bawahnya. XS adalah rataan sementara, diambil dari salah satu nilai XI. Nah itu nanti, XI itu nanti pada pembahasan kita beritahu. XI atau di bawahnya sudah ada ya, XI nilai tengah tiap-tiap interval kelas. DI sama dengan XI min XS ya. Itu rumus yang dipakai itu nanti. Oke, sekarang contoh pertama. Tabel berikut ini menyatakan tinggi badan 30 siswa suatu kelas. Maka nilainya adalah itu 160 sampai 164. Itu tinggi badan. Yang tinggi badannya 165 sampai 169 dan seterusnya sampai 180 sampai 184. Frekuensi itu banyaknya, berarti dua itu anak yang tingginya 160 sampai 164 ada 2 orang. Terus yang tingginya 166 sampai 169 ada 7 orang dan seterusnya ya. Yang ditanya, hitunglah min atau rataan hitung tinggi badan tersebut. Maka kita butuh ini ya, nilai tengah ya. Nilai tengah. Nilai tengah itu tadi diberi notasi XI gitu ya. XI, ini X itu aja. Di sini berarti caranya mendapatkan 160 ditambah 164 dibagi 2 gitu. Ini tambah ini bagi 2. Maka dapat 162. Paham? Terus di sini berarti ini tadi ada FI-nya berapa? 2, 7, 10, lalu 8 dan 3 ya. Terus berikutnya di sini berarti 165 ditambah 169 dibagi 2, 167 ya. Terus ini
seperti ini berarti 172, di sini 177, di sini 182 ya. Paham ini? Oke, paham. Terus tadi rumusnya bagaimana tadi? Ini X sama dengan XS ditambah sigma F I kali DI per sigma FI ya. Ini kan rumusnya tadi. Ini sekarang XS ya. XS itu tadi keterangannya ambil dari salah satu nilai tengah. Berarti boleh dimisalkan ini. Boleh dimisalkan ini. Boleh dimisalkan ini. Boleh ini, boleh ini. Terserah ya. Hasilnya pasti sama. Ngambil mana aja pasti sama. Tapi biasanya yang enak ngambil tengah. Ini yang kita ambil misalkan ya. Ini dimisalkan XS tadi. XS. Maka ini langsung kita bisa tulis ini. Rata-rata sama dengan 172. Plus tinggal nyari ini ya. Tadi ada rumus ini. Kita perpanjang ke sini ya. DI sama dengan apa tadi? XI dikurangi XS ya toh. Berarti di sini nilainya berapa? XI-nya berapa ini? Ini 162 dikurangi XS-nya itu. Paham ya? 172 berapa? Min 10. Ngerti ini? Berarti yang di sini berapa nilainya? Kalau pelan-pelan 167 min 172. 167 itu ini, 172 yang dilingkari ini. Berarti berapa? Min 5 ya. Yang di sini berarti 172 itu dikurangi yang dilingkari itu, berarti 0 ya. Di sini berapa? 177 ini dikurangi yang dilingkari 172, berarti 5 ya. Paham ya? Di sini berapa? Itu 182 dikurangi 172 berapa? 10. Itu DI. Kita rumusnya di sini ada FI kali DI. Maka kita buat lagi tabel di sini. FI kali DI, tinggal ngalikan. FI berapa ini? 2 kali min 10 berapa? Min 20. Yang di sini 7 kali min 5, min 35 ya. Paham ya? Ini 10 kali 0. 0 itu 8 kali 5 berapa? 40. 3 kali 10 30. Iya toh? Ini berapa ini? 70. Ini berapa? 55. 70 kurangi 55 berapa? 15. Ini adalah sigma. Sigma FI kali DI. Berarti di sini tinggal nulis 15 dibagi sigma FI-nya ini dijumlah ini. 2 tambah 7 9 ditambah 10 19 ditambah 8 27 tambah 3 30. Berarti sigma FI sama dengan 30. Berarti di sini tinggal nulis berapa? 30. 15 bagi 30 berapa? Setengah. Setengah itu berarti 0,5 ya. Berarti 172,5. Sudah selesai ya. Nggak perlu kalkulator. Kenapa tadi kok saya memisalkannya di tengah? Kan saya bilang tadi XS bisa dimisalkan ini, itu. Tapi saya ngambilnya tengah. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, tujuannya itu ini loh. Agar di sini 0, yang dimisalkan itu loh 0, yang ke sana min nilainya, yang ke sini plus. Sehingga apa? Kalau ini dijumlah itu angkanya kecil. Kalau angkanya kecil ngitungnya di sini mudah gitu loh. Nggak perlu kalkulator. Tapi kalau kamu misalkan ini XS, maka di sini plus semua sehingga ini besar gitu. Ngitungnya nanti bisa-bisa butuh kalkulator. Paham ya? Jadi ngambilnya di tengah. Gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang min, median, dan modus untuk data kelompok. Sekarang kita membahas tentang modus ya. Modus itu adalah apa? Data yang frekuensinya paling besar ya. Modus sama dengan data dengan F terbesar ya. Ini
Ini modus ya. Sedangkan teori yang dipakai rumusnya adalah itu. Perhatikan itu, yang biru itu modus sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 kali C. Keterangannya ada di bawahnya itu. TB adalah tepi bawah kelas modus, TA tepi atas kelas modus, C lebar kelas. C itu bisa diperoleh dengan TA min TB, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Baik, rumus itu kita pakai untuk membahas contoh yang kedua ini ya. Contoh kedua, tabel berikut ini menyatakan tinggi badan 30 siswa di suatu kelas. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ini dengan tabel pada contoh 1 sama persis ya. Cuman ini yang ditanya modusnya. Hitunglah modus dari tinggi badan tersebut. Modusnya berapa? Oke. Tadi rumusnya apa modus? Modus sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 kali C. Ini rumusnya tadi ya yang sudah ditampilkan. Sedangkan modus adalah data dengan frekuensi terbesar. F itu frekuensi. Mana di antara ini yang frekuensi terbesar? Ini kan 10. Berarti ini saya urek ini adalah apa? Kelasnya modus ya, kelasnya modus. Lalu TB berarti langsung atau di sini ya. TB kelasnya modus kan ini, tepi bawahnya berarti ini dikurangi setengah gitu aja ya. Jadi TB 100 berapa itu? 70 dikurangi 0,5 berapa? 169,5. 169,5. Ini berarti langsung nanti modusnya 169,5 ditambah ya. C-nya itu tadi pada yang ditampilkan begini. Kita cari TA ya. TA-nya itu berarti ini. Kelasnya modus kan ini. Kalau TB-nya ini dikurangi setengah, kalau TA ini ditambah setengah gitu. Ya, gampang ya. Berarti TA-nya adalah berapa? Sama dengan 174 ditambah 0,5. 174,5 ya. C-nya itu sama dengan TA dikurangi TB. Berapa TA-nya? 174,5 tahu? Ditambah berapa? Dikurangi 169,5. Berapa itu 5? Itu C. Kalau ingin agak cepat, nggak perlu ini, nggak apa-apa ini. Rumus ini nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Gimana cara manual aja? Ini loh, perhatikan kelasnya modus ini. Berarti C-nya itu ini, terus 170 ini loh. Manual ya, 170, 171, 172, 173, 174 ini. Sampai ini. Paham ya? Berarti C-nya 5. Saya ulang. C-nya 170, 71, 72, 73, 74. Ini 74 ya. C-nya 5. Manual begitu boleh ya. Oke. Ini C-nya sudah tahu. D1 tadi D1 keterangannya apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Ini loh berarti D1 ini. Ini D1 ya. Sehingga diperoleh apa? D1 sama dengan berapa itu? 10 kurangi 7. Berapa? 3. Lalu D2 apa tadi keterangannya? Frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Kelasnya modus ini. Berarti ini D2. Selisihnya berapa gitu. Jadi D2-nya berapa itu? 10 kurangi 8. Berapa tuh? Tinggal masukkan di sini. D1-nya tadi 3, D1 3, D2-nya berapa? 2. C-nya berapa tadi? 5. 3 tambah 2 berapa? 5. Ini berarti bisa dicoret. 3 tambah 6 9, 172,5. Itu sudah modus ya. Paham ya? Nggak sulit ya. Tidak sulit.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang statistik ya, data kelompok ya, menghitung mean, modus, dan median. Tadi contoh 1 dan 2 kita sudah membahas tentang rataan hitung dan median dan modus. Sekarang yang ketiga tentang median. Median itu adalah nilai yang di tengah setelah diurut ya, atau data yang di tengah setelah data diurut. Diurut itu maksudnya apa? Diurutkan dari kecil makin besar, makin besar, makin besar sampai paling besar. Itu namanya diurut, bukan dipijet ya. Oke. Rumus median adalah seperti berikut ini. Nah, itu yang kuning itu. Yang kuning itu adalah median, atau yang kuning itu bisa dipakai juga untuk kuartil ya. Karena apa? Median itu adalah kuartil tengah, atau biasa diberi nama Q2 ya. Kalau kuartil bawah itu Q1, Q3 itu kuartil atas. Makanya di situ yang kuning itu kita beri notasi yang umum QI ya, QI. Terus sama dengan TB plus I kali N dibagi 4 dikurangi FI, F besar I dibagi F kecil I kali C. Itu ada keterangannya itu. TB tepi bawah kelas QI. Di sebelah kanannya itu ada I sama dengan 1 berarti kuartil bawah. Kalau I-nya 2 berarti kuartil tengah atau median. Kalau I-nya 3 berarti kuartil atas ya. Jadi kalau tanya median berarti I-nya diganti 2 semua gitu loh. Gitu. Terus di situ N banyaknya data, FI frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, FI frekuensi kelas QI, C-nya lebar ya, seperti modus tadi lebarnya sama ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga tentang median. Tabel berikut menunjukkan tinggi badan 30 siswa di suatu kelas. Tabelnya seperti ini ya. Nah itu, seperti ini. Ini tabelnya sama persis dengan contoh 1, contoh 2. Cuman di contoh 3 ditanya mediannya. Oke, median dari tabel ini adalah, itu contoh yang ketiga seperti itu. Rumus tadi adalah apa? Tadi kan ditulis gini. QI ya, QI sama dengan apa? TB plus rumusnya gini tadi, I kali N dibagi 4 min FI ya dibagi sigma apa? Dibagi FI ya, sorry. FI bukan sigma tapi kali C. Ini rumusnya tadi. Kalau median berarti I-nya diganti 2 langsung ini. I-nya diganti 2 ya. Paham ya? Berarti I ini juga diganti 2. Ini diganti 2. Ini diganti 2 gitu. TB-nya itu tepi bawah kayak tadi. Atau kita lihat cari dulu letaknya ya. Letaknya Q1, letaknya median. Letak median tadi dikatakan median itu yang di tengah ya. Berarti sama dengan apa? Setengah N ditambah 1 ya. Setengah N-nya berapa? Ini jumlahnya ini semua itu sigma F itu 30. Berarti N-nya 30. Paham ya? Berarti langsung 30 ditambah 1. Berapa 30 tambah 1? 15,5 ya. Nah, untuk itu kita butuh apa? Frekuensi kumulatif ya. Di sini frekuensi kumulatif ya. Kumulatif. Cara mencarinya cukup begini aja, ini kita tarik 2 ya. Ini dan ini dijumlah 2 tambah 7 berapa? 9. Hasilnya taruh sini. Ini dijumlah 9 tambah 10 19. 19 tambah 8 27. Itu 27 tambah 3 30. Nah, ini yang terakhir ini N ya. Paham ya? Artinya frekuensi kumulatif itu 2 ini menunjukkan apa? Data nomor 1 sampai dengan 2 ya. Nomor 1 sampai ini. Terus berikutnya, yang ini menunjukkan apa? Data nomor 3 lanjutannya 2 ini loh. Lanjutannya 2 berapa?
3 sampai dengan berapa? 9. Di sini berarti data nomor 10 lanjutannya 9 ya. Sampai dengan berapa? 19 dan seterusnya ya. Bisa diisi sendiri. Nah, sekarang kita sudah tahu letaknya median nomor berapa. Jadi median sama dengan data nomor berapa? 15,5. Di mana 15,5? 15,5 kan terletak antara 10 dan 19. Berarti di sini ya. Ini adalah kelasnya median ya. Ini adalah kelasnya median. Paham ya? Seperti tadi ini nomor 15,5 itu terletak antara 10 dan 19. Berarti ini semua kelasnya median. Maka kita sudah bisa mencari tahu TB. Berapa TB? TB seperti tadi itu 170 dikurangi 0,5. 169,5. Ini sudah berarti median sama dengan berapa? 169,5 plus ini tadi 2N 2N-nya 30. Nah, ini 30 ya. Min F2-nya hari ini bagi 4 ya. Min F2-nya itu apa tadi? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelasnya median kan ini. Sebelumnya mana? Ini. Berarti ini frekuensi kumulatifnya. Ini adalah F2 ya, F2. Berapa F2 besar? 9 ya. Berarti di sini tinggal nulis 9 dibagi F2 kecil apa tadi? Yang ditampilkan tadi itu. Frekuensi kelas median. Frekuensi itu kan ini. Frekuensi kelas median mana? Ini 10. Ini adalah F kecil 2 ya. Berapa F kecil 2? 10. Kalikan apa ini? C. C tadi apa? Lebar interval kelas. Bisa pakai manual tadi ya. 170, 171, 172, 173, 174. Berarti C-nya 5 ya. C-nya 5. Bisa dicari dengan apa tadi? C juga. TA min TB. Terserah kamu mau pakai yang mana ya. Ini kali 5 ya. Berarti 169 ditambah ini 60 bagi 4. 15 kurangi 9. Ini dicoret berapa? 2. Berarti per 2. Paham ya? 15 kurangi 9 berapa? 6 bagi 2. 3 tambah 169. Ini tadi 0,5 ya, sorry. Berarti sama dengan 172,5. Itu mediannya sudah dapat ya. Mediannya sudah dapat. Jadi tidak sulit, cuman agak lama ngerjakannya. Apa ada cara cepatnya? Ada ya. Kerjakan sambil lari gitu. Nggak ada, begini nih nggak ada cara cepatnya ya. Oke ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Di belakang ada soal yang bisa kamu latih. Kalau ingin berdiskusi, di belakang juga ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Semoga bermanfaat dan semoga kamu sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.